Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Saat ini kami akan membahas adanya dugaan mafia tanah ya yang merugikan klien kami sebagai pembeli beretikat baik di Jalan Menteng Raya nomor 37 ya. Jadi klien kami adalah Bapak Hendro Snandar telah membeli tanah ya di Menteng nomor 37 tersebut berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tanah saat itu sudah jelas tahun 2007 itu dia beli, sudah beres semuanya dan sudah dilakukan serah terima, bahkan sudah ada dilakukan eksekusi pengosongan. Tiba-tiba diduga ada sekelompok ormas yang tiba-tiba menduduki dan kemudian tanah tersebut malah tiba-tiba sudah beralih ke pihak lain. Di mana waktu itu tanah tersebut ketika dalam kondisi sengketa diduga kuat timbul sertifikat atas nama PGI ya, yang mana diduga kuat itu harusnya nggak bisa karena masih dalam sengketa. Kemudian dari PGI tersebut dilakukan penjualan ya dengan tidak melaksanakan dulu putusan berkekuatan hukum tetap ya. Jadi dari PGI tiba-tiba ada dasar melakukan perdamaian dengan WKI. Ya, kemudian dari hasil perdamaian dengan WKI itu dari PGI tiba-tiba menjual kepada PT Nirwana Harapan Tunggal. Ya, kemudian dari PT Nirwana Harapan Tunggal hanya dengan lelang yang tidak ada hak tanggungannya ya. Jadi biasanya kalau lelang itu ada aset, ada utang piutang, dieksekusi hak tanggungan, ini tidak dipasang HT sama sekali, asetnya hanya lewat lelang sukarela dalam 1 hari. Itu tiba-tiba dilakukan lelang sukarela dan pemenang lelangnya adalah PT Wijaya Wisesa Realty ya, yang mana sebetulnya sebagian besar pemegang sahamnya dan pengurusnya itu juga ada di PT Nirwana dengan PT Wijaya Wisesa Realty, jadi masih ada orang yang sama sebetulnya. Nah kemudian klien kami tentu kaget dan segera melakukan upaya hukum. Nah upaya hukum pertama dilakukan di tahun 2018, digugat dari WKI, PT Wijaya Wisesa, PT Nirwana tentunya ya dan lain-lain. Klien kami kemudian mendapatkan jawaban dari PT Wisesa Realty bahwa tanah itu masih adalah memang miliknya di dalam jawabannya ya, dengan bukti juga seolah masih PT Wijaya Wisesa Realty. Klien kami menang, sudah dilakukan sita jaminan, tiba-tiba PT Bangun Inti Arta ya melakukan gugatan perlawanan masuk dan menyatakan sebenarnya dari tahun 2013 sudah dibeli oleh dia dari PT Wijaya Wisesa Realty. Nah selain itu klien kami kemudian dilakukan dugaan kriminalisasi di Polda Metro ya, dan kemudian klien kami dilaporkan dengan pasal 263 266 dengan pelapor waktu itu adalah, kita bisa lihat di sini Bapak Budiman ya di sini. Nah, dalam laporannya tersebut Budiman Mulyadi sebagai pelapor yang mewakili dari PT Wisesa Realty. Ya, padahal Budiman Mulyadi ini sebetulnya juga komisaris di PT Bangun Inti Arta. Ya, dan dia juga sebetulnya kalau kita bisa lihat di sini juga menjadi direktur dia ya, dari Pak Budiman Mulyadi ini di PT Nirwana Harapan Tunggal. Nah jadi 3 PT yang ada yang satu tadi katanya menang lelang ya, kemudian juga dijual ke Wijaya Wisesa, dijual kepada Bangun Inti Arta, ternyata itu masih pihak yang sama karena PT Wijaya Wisesa Realty sendiri ternyata juga pemegang saham di PT Bangun Inti Arta. Lah terus ketika ada gugatan pertama dengan perkara nomor 529 berarti ada dugaan PT Wijaya Wisesa ini melakukan justru 263 266 karena dia mengaku sebagai pemilik tanah, padahal sebenarnya kan sudah dilakukan pembayaran oleh PT Bangun Inti Arta sejak 2013 dan harusnya dia bilang dia bukan pemilik tanah, yang pemilik tanah PT Bangun Inti Arta. Nah bahkan yang bertindak sebagai pelapor di Polda Metro juga masih Budiman Mulyadi ini bertindak atas nama Wijaya Wisesa Realty. Nah berarti di sini kalau kemudian ternyata klien kami terbukti tidak bersalah di SP3. Nah kemudian kami melakukan gugatan lagi dengan perkara nomor 754. Kali ini kami masukkan PT Bangun Inti Arta dan kami menang.
Ya, jadi dari lelang yang diduga kuat itu di luar prosedur dan juga yang diduga kuat ada terjadi konspirasi dari mereka semua ini, ternyata dimenangkanlah klien kami sehingga klien kami dinyatakan sebagai pemilik. Ya, kenapa klien kami menang? Karena dasar dari jual beli awal pun itu udah dinyatakan tidak sah berdasarkan jual beli ya, berdasarkan perdamaian awalnya yang PGI dengan WKI. Nah, ada fatwa MA yang mengatakan perdamaian harus dikesampingkan, yang harus dilihat putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini kita juga bisa lihat peralihan tanahnya juga kan menjadi tidak betul karena dari PGI itu langsung ke PT Nirwana, dari Nirwana ke Wijayasa baru ke Inti Bangun. Harusnya kalau putusan berkekuatan hukum dilaksanakan, PGI harusnya ke IWKI dulu, baru kemudian ke pihak-pihak lain, apakah ke Nirwana dan sebagainya. Nah, kalau klien kita karena dasarnya putusan berkekuatan hukum tetap, memang pemenangnya adalah IWKI, ya IWKI memang berhak menjual dan klien kita dapat, ya, berhasil mendapatkannya. Dan dalam proses perdata yang kita aneh, klien kami kan sekarang dilaporkan lagi di Mabes Polri. Nah, seharusnya kan harus menunggu dulu proses perdata, ada perkapnya. Tapi klien kami dikriminalisasi sampai dijadikan tersangka. Padahal yang PT Nirwana Harapan Tunggal, PT Bangun Inti Arta, PT Wijaya Wisesa Realty pemegang sahamnya sama, bahkan PT Wijaya Wisesa Realty juga menjadi pemegang saham di PT Bangun Inti Arta. Dan yang lucunya lagi di perkara nomor 529 kan PT Wijaya Wisesa yang diduga melakukan masukan keterangan tidak benar atau otentik dan mengaku masih pemilik padahal sudah terima uang dari Bangun Inti Arta. Mengapa PT Wijaya Wisesa Realty, direktur dan pihak-pihak lainnya tidak dijadikan tersangka? Hanya klien kami saja. Berarti kan ada dugaan kriminalisasi di sini. Ya, nah itu yang kami sampaikan. Di Bandung pun sudah diuji, dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada klien kami karena klien kami dituduh melakukan gugatan itu juga nggak benar dan sebagainya. Ternyata kita juga menang dan sudah inkrah. Jadi putusan ini sebetulnya baik di Bandung dengan Jakarta, klien kami sudah dimenangkan dan sudah inkrah. Ya, nah yang lucunya lagi, ketika perkara sudah inkrah di perkara 754 tersebut dengan keterangan berkekuatan hukum tetap, di mana juga di sini juga jelas pemberitahuan putusan kepada semua lawyer sudah, tiba-tiba dari salah satu tergugat menyatakan bahwa dia ada lawyer lain. Nah, lawyer barunya ini bilang dia mesti diberitahu dulu. Mana mungkin kalau ada lawyer barunya harus dikasih tahu. Itu kan namanya penambahan lawyer. Dan sesudah adanya keterangan inkrah baru dikatakan katanya sudah ada pencabutan ke kuasa lama. Padahal kuasa lama pada saat diberitahukan nggak ada bisa menunjukkan bukti sudah dilakukan pencabutan terhadap lawyer lamanya. Artinya kan harusnya sudah inkrah. Nah, nggak boleh dong di dalam suatu pengadilan kalau seseorang sudah misalnya menambah lawyer 5 jadi semuanya kantor hukum 5-5-nya harus diberikan, karena di situ jelas ada kata-kata bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama biasanya di kantor hukum itu. Nah, ini yang juga ada keanehan, apalagi ini dikeluarkan oleh panitera biasa dengan tanpa persetujuan atau ACC dari ketua PN, ya. Nah, ini yang kami sayangkan karena keterangan berkekuatan hukum tetap ini bisa dilakukan pencabutan, ya, pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, sehingga kami sudah melakukan pengaduan kepada pengadilan tinggi dan tentu kami juga akan mengadukan pengaduan juga kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Mahkamah Agung. Mohon diusut, ya, dan mohon kebijakan kepada kepolisian di sini untuk memberikan suatu keadilan, ya, kepada kami, dan tolong dilakukan pengusutan yang diduga ada dari pihak oknum di kepolisian, diduga, kita nggak tuduh semua polisi tapi diduga kuat, karena kok bisa ada tebang pilih di mana Wijaya Wisesa yang jelas-jelas di perkara 529 aja mengaku sebagai pemilik tanah padahal dia udah terima uang dari Inti Bangun tidak dijadikan tersangka. Klien kami yang jelas-jelas sudah bayar uang tapi tanah tidak dia kuasai karena tanah sekarang dikuasai oleh PT Bangun Inti Arta dan sertifikat juga atas PT Bangun Inti Arta. Artinya kan pihak yang dirugikan sebetulnya klien kami yang jadi terlapor. Kok terlapor yang dirugikan malah terlapor yang jadi tersangka? Padahal yang menguasai surat, yang menguasai fisik, dan klien kami benar sudah bayar uangnya yang keluar adalah klien kami, Bapak Heru Usnandar. Kok malah jadi pelapor yang jelas-jelas diuntungkan? Malah dia, bahkan PT Wijaya Wisesa sendiri bisa seolah-olah dipilih-pilih siapa tersangkanya. Harusnya kalau dia mau menuntut kan yang lebih dulu kena penjual dong. Ya, kalau lihat urut-urutannya begini, apakah ada dugaan konspirasi untuk dilakukannya kriminalisasi terhadap Pak Heru Usnandar? Ini kami mohon keadilan dan mohon pengusutan dari pihak-pihak terkait. Sekian, terima kasih.